Bapak-bapak jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah, amal soleh bagi kita semuanya, dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menambah kuatnya ukhuwah antara kita sesama kita, kerjasamanya dalam kebaikan, saling menolong dalam kebaikan. Hidup kita tidak lepas dari saling menolong, saling menolong. Itulah sebabnya kenapa Allah menjadikan manusia itu beragam kemampuannya, beragam skillnya, beragam nasibnya, agar kehidupan itu berjalan dengan saling membantu, saling menolong dengan kapasitas masing-masing. Tadi pagi saya di Asyabiyah bertemu dengan Kiai Haji Dr. Ali Shibro Marisi, Kepala Badan Wakaf, Ketua atau Kepala Badan Wakaf untuk DKI, Pemprov DKI. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau secara khusus karena telah banyak membantu untuk sertifikasi wakaf mushola ini. Alhamdulillah. Dan inilah salah satu sebabnya mushola kita semakin barokah, karena memang kita sudah wakafkan. Ini tanggung jawab semua. Ya, wakaf itu bukan berarti milik masing-masing, terus masing-masing ngambil bagian sendiri-sendiri. Yang satu ambil jendelanya, yang satu ambil pintunya, yang satu ambil sarannya. Bukan itu. Wakaf itu adalah berarti berhenti kepemilikan manusia. Ini menjadi milik Allah, milik umat, yang kita semuanya bertanggung jawab. Ya, dan ini sesuai dengan yang telah wakifnya ya ayahanda almarhum Bapak Haji Ahmad Fauzi. Dan begitu juga yang saya laksanakan di pesantren. Ya, sudah kita wakafkan, sekitar 1,5 hektar, dan sedang proses 1,5 hektar lagi, dan yang lain-lainnya terus juga kita akan wakafkan insya Allah. Kami belajar, atau saya belajar dari apa yang diajarkan di Gontor oleh guru kami. Dulu Gontor itu awal wakafnya 1,6 hektar. Sekarang dalam usianya yang 100 tahun, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal hari Rabu yang lalu, lahannya Gontor sekarang sudah 1.600 hektar. 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Semuanya diwakafkan itu. Ya, tidak ada milik pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nab'ihi wa adaman nab'abihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam salat, falyukhaffif, maka bacaannya itu yang pendek. Fa inna fihi mudda'ifa, karena di antara makmum itu ada orang lemah, ada orang lemah.
wasaqima, ada orang yang sakit, wal kabira, ada orang tua. Wa idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian linafsihi, salat sendirian, falyutawwil masya, silakan dia baca yang panjang sekehendaknya. Ini riwayat hadis al-imamani, dua orang imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu riwayat dikatakan wadzal hajati, dan ada orang yang punya keperluan, punya hajat. Bapak-bapak yang saya hormati, hadis ini termasuk hadis di bawah tema ta'zimu hurumatillah, menghormati, ya, menghormati apa? Kehormatan orang muslim dan menjelaskan hak mereka. Kita hidup ini tidak bisa bebas mutlak. Kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Nggak ada kebebasan mutlak. Ada. Ya. Hatta yang namanya hewan di hutan nggak bisa bebas mutlak. Masing-masing ada habitatnya. Masing-masing ada lingkungannya. Masing-masing ada, ya, lingkungannya. Ini penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah. Secara berjamaah, maka seorang imam dia harus paham makmumnya itu siapa. Makmumnya itu majmuk, artinya beragam. Beragam dari segi fisiknya, beragam dari segi umurnya, beragam dari segi urusannya. Masya Allah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW begitu indahnya. Amal yang wajib, satu kewajiban, sholat, di situ harus dipertimbangkan hak orang lain, hak manusia. Sholat itu hak Allah, nggak boleh ada penyisipan hak yang lain, nggak boleh. Dan itu, ya, bagi orang yang mengucapkan dan melafazkannya, mengatakan usolli, pamannya maghrib, fardul maghribi salasa rakaatin, ya, ma'muman lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Salat itu adalah salah satu tafsiran aplikatif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Jadi hak Allah mutlak enggak boleh. Orang salat hanya untuk Allah. Tetap di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam pelaksanaannya ini kita harus melihat dan mempertimbangkan hak orang lain. Jadi Islam itu sama sekali tidak mengajarkan egoisme. Oh, saya kan hafiz, bacaan saya bagus, saya baca suka-suka saya. Nah. Hormati. Siapa hormati? Yang dihormati, hormati makmum. Karena makmum itu beragam. Ada ad-dhaif. Ad-dhaif ini artinya lemah secara fisik. Ada lemah secara fisik, ada lemah dari segi usia. Ya.
Ada lemah secara fisik, dhaif. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa ada orang yang secara fisik dia kurus betul tuh. Ya. Kalau orang Betawi lu bilang leor gitu. Ya, kalau angin kencangan dikit dia bisa terbang ke bawah angin gitu. Kalau lemah. Dan itu adalah takdir Allah. Kita nggak boleh menghina seseorang, itu nggak boleh. Apa yang ada pada diri seseorang dan itu adalah merupakan ciptaan Allah, nggak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Justru ini dihormati. Dengan apa? Ya, dengan tidak membaca. Jadi ada orang lemah. Yang kedua as-saqim, ada orang sakit. Apalagi di zaman kita sekarang. Dulu nggak ada istilahnya saraf kejepit. Jarang dulu istilah saraf kejepit. Sekarang orang sebentar-sebentar saraf kejepit. Nggak bisa bergerak secara leluasa. Mungkin hanya bisa diri, ya. Nggak bisa ruku. Mungkin hanya bisa ruku, nggak bisa duduk, macam-macam. Ini dipertimbangkan. Sampai-sampai itu salah satu sarana yang diwakafkan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh jamaah yang memang ada mengalami halangan tertentu dalam sholatnya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada rak khusus untuk kursi. Ada rak khusus untuk kursi. Ya kenapa? Untuk memfasilitasi orang yang punya uzur tidak bisa sholat dengan sempurna. Sedangkan sholat itu wajib dilaksanakan. Yang bisa dengan berdiri dengan sempurna, berdiri dengan sempurna. Nggak bisa dengan berdiri dengan duduk, nggak bisa dengan duduk dengan berbaring, nggak bisa dengan berbaring dengan isyarat, nggak bisa dengan isyarat ya disolatin. Ya. Jadi Islam itu masya Allah sangat menghormati. Ajaran Islam itu menghormati kondisi real di dalam ibadah. Dalam ibadah. Makanya inilah rahmat. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Islam ini rahmatun muhdah, rahmat hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu. Enggak ada. Islam itu ajaran yang menyusahkan, enggak ada. Apalagi menyiksa, enggak ada. Makanya satu penyesatan kalau ada stigma ya, pengecapan terus bilang, oh ini radikal, oh ini intoleran, enggak ada. Enggak ada ajaran Islam yang menyusahkan orang lain, menyusahkan diri, enggak boleh. Di dalam ajaran Islam tidak boleh kita menyusahkan diri kita dan juga tidak boleh menyusahkan orang lain. Tidak boleh kita menyiksa diri kita, apalagi menyiksa orang lain. Jangankan manusia, hewan saja tidak boleh kita siksa. Hewan yang kita dihalalkan, ya, memanfaatkannya, dagingnya kita dihalalkan. Ketika menyembelih itu harus betul-betul menyembelihnya itu tidak boleh menyiksa. Harus diasah setajam-tajamnya sehingga proses pemotongan itu cepat. Itu perintah Nabi secara langsung. Idza dzabhtum falyuhid idza dzabhtum falyuhidda syapratahu wal yurih dzabihatahu. Idza dzabaha ahadukum falyurih dzabihatahu wal yuhidda syapratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila salah seorang di antara kalian
Jadi idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah falyuhidda ahadukum syapratahu wal yurih dzabihatahu. Hatta di dalam peperangan itu enggak boleh memutilasi, enggak boleh. Orang sipil enggak boleh diperangi. Orang tua enggak boleh, anak-anak enggak boleh. Kemudian tumbuh-tumbuhan enggak boleh dirusak, enggak boleh. Itu Islam. Etika luar biasa. Nah, di dalam ketika menyembelih saja itu, menyembelih hewan, kata Rasulullah SAW, supaya kalian itu mengasah setajam-tajamnya, sehingga tidak menyiksa hewan yang disembelih. Jadi bukan seperti digergaji begini. Enggak. Tidak. Sekali seret, dah selesai. Orang yang menjadi imam sholat, dan sholat itu sholat jamaah. Ini saya kadang-kadang kalau pengumuman hari Jumat itu kadang-kadang saya suka tanda tanya gitu. Nah, ini kadang-kadang alhamdulillah hari ini kita bisa sholat Jumat berjamaah. Mana ada sholat Jumat sendirian? Sholat Jumat berjamaah, bahkan ada batas minimal makmumnya jamaahnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i berapa banyak? 40 orang. Jadi enggak usah pakai embel-embel jamaah lagi. Ya. Jadi salat berjamaah, ketika salat berjamaah seorang imam hendaknya dia mempertimbangkan kondisi makmum yang sangat majmuk, ya. Ada orang lemah, ya, secara fisik, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sudah tua. Ya. Maka dengan pertimbangan tersebut hendaknya dia membacanya yang pendek-pendek saja. Ya. Beda dengan waktu-waktu yang tertentu yang sudah memang ada petunjuknya, umpamanya pada hari Jumat, ya, sunnahnya waktu sholat subuh itu baca surah As-Sajdah rakaat pertama dengan ada sujud tilawah, dan rakaat kedua baca surah Al-Insan. Dan ketika sholat Jumat rakaat pertama, ya, baca Sabbihisma Rabbikal A'la, soal a'la, dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Itu memang sudah menjadi standar. Nah, sedangkan khutbahnya singkat, ya, harus dipenuhi 4 rukunnya itu. Ada khutbah itu ada rukunnya itu dipenuhi. Ya, bertahmid, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian pesan bertakwa. Kemudian isi daripada khutbah itu sendiri singkat. Tanda-tanda seseorang dia orang yang berilmu dan dia paham dengan Islam ketika dia menjadi imam dan khatib, dia sholatnya panjang, bacaannya sesuai dengan petunjuknya, dan singkat khutbahnya. Maka sepintar-pintarnya seseorang, sealim-alimnya seseorang, hendaknya dia ketika berkhutbah Jumat itu pakai teks supaya tidak keluar dari apa? Dari rukun-rukunnya. Khatib dan imam di Masjidil Haram itu orang ulama besar.
Mereka bukan saja hafal Al-Quran, jadi bukan saja hafal Al-Quran, mereka adalah ulama-ulama pada bidangnya masing-masing. Dan mereka orang yang ingatannya kuat, ya Al-Quran mereka hafal, tapi tetap ketika khutbah pakai teks, pegang teks. Kenapa? Supaya tidak keluar. Karena khutbah Jumat itu beda, bukan dengan khutbah biasa. Sedangkan apabila seseorang sholat sendiri, ya, maka silahkan dia baca sepanjang-panjangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kondisi tersendiri di mana dilaksanakan sholat secara berjamaah. Dan makmumnya mereka secara mental siap. Sudah siap. Apa saja dan bagaimana saja bacaan imam, panjang seapapun bacaan imam, mereka sudah siap. Nah, itu silahkan. Umpamanya iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Orang iktikaf itu artinya orang yang memang fokus berada di masjid, dia tidak keluar masuk masjid, berada di masjid, di situ dia untuk beribadah. Dan ibadah itu di antaranya sholat sunnah. Di antara sholat sunnah adalah tahajud, qiyamul lail. Nah, maka imam dipersilahkan. Umpamanya 10 malam, setiap malam 3 juz umpamanya. Makmum siap. Makmum siap. Karena apa? Ya karena memang niatnya mereka untuk iktikaf, untuk ibadah. Seperti itu boleh, seperti itu. Karena memang jamaahnya adalah khusus. Mereka yang memang siap secara mental untuk mengikuti sholat berjamaah yang bacaannya panjang. Mungkin saya pernah cerita dengan bapak-bapak sekalian, kira-kira 2 tahun atau setahun atau 2 tahun yang lalu itu. Ada seorang ulama di Mesir, Masya Allah, dia ketika meninggal itu, Kairo itu, Masya Allah, tumpah ruah jamaah yang mengantar beliau, jenazah beliau itu. Nah, beliau itu punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Beliau itu punya kebiasaan, bulan Ramadan itu, sholatnya itu dari sholat malam, sholat tarawihnya itu dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Dan jamaah yang ikut itu memang mereka sudah siap, nggak mengeluh mereka. Mereka sudah siap. Seperti begitu boleh. Seperti begitu boleh. Sedangkan kalau keadaan biasa-biasa saja, kalau tadi itu keadaan memang keadaan yang mereka memang sudah siap. Kalau secara umum saja kita harus kita memperhatikan kondisi makmum. Kondisi makmum. Ini pada amal-amal yang sunnah. Kita dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib tetap ini berlaku, bahwa imam ya, bacaannya dengan mempertimbangkan kondisi makmum yang majmu'. Ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua. Ya. Berbeda kalau seseorang itu sholat sendirian. Ya. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang. Ini kira-kira tahun 2008. Ustaz Asmuni, Taufik Ustaz Asmuni wafat tahun 2000 berapa? Aduh lupa. Itu Ustaz Asmuni itu meninggal kira-kira tahun 2008 itu. Ya. Itu
saya ingat waktu itu saya khotib Jumat, khutbah Idul Fitri di Al-Ittihad. Diizinkan oleh ayah saya. Karena saya setelah membuka pondok itu, membuka pondok, saya selalu sholat Id di pondok. Karena apa? Di sana ada masyarakat dan di sana ada santri mukim. Jadi nggak mungkin saya tinggalkan mereka yang mukim itu. Jadi kalau saya ada permintaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di luar, itu hampir tiap tahun ada, tapi selalu saya tolak. Dan untuk kali itu saya izin dengan ayah, katanya silahkan. Rupanya itulah sholat Idul Fitri terakhir Ustadz Asmuni. Itu tahun 2008. Seingat tahun 2008 kalau nggak salah. Hah? Iya. Ayah saya ikut waktu itu. Ayah saya ikut. Nah, ketika itu ada seorang peserta i'tikaf dari luar negeri. Nah, warga negara Sudan. Beliau mukim di Emirat, di Abu Dhabi. Namanya Dr. Faisal. Betul kan? Ingat. Dr. Faisal. Beliau setelah i'tikaf, kemudian Idul Fitri, hari kedua atau ketiga dia ke Bogor. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau cerita pengalamannya menjadi makmum seorang syekh di Saudi dalam sholat malam. Ada seorang syekh yang sangat terkenal, Syekh Al-Utsaimin, tinggal di daerah Qasim. Qasim itu penghasil kurma paling banyak, terutama kurma sukari itu. Kurma sukari. Nah, beliau cerita, saya menjadi makmum Syekh Utsaimin, sholat tahajud. Sepanjang beliau sholat, yang diulangi adalah surah Az-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzal. Diulangi. Dan sepanjang sholat beliau menangis. Terus beliau ulang itu. Beliau ulang. Nah, seperti begitu boleh. Karena apa? Dia siap, yang namanya Dr. Faisal ini, untuk menjadi makmum. Tapi ini nggak bisa dibawa secara umum, nggak bisa. Habis makmumnya. Saya dulu pernah menyampaikan kepada salah seorang sepuh di sini, gimana kalau di Ar-Rahmah itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Itu pada mundur. Itu baru jumlah rakaatnya saja, belum yaitu bacaannya yang panjang. Jadi kita harus pertimbangkan. Kita ini tidak boleh kaku di dalam hal-hal yang sunnah, nggak boleh. Dan nggak boleh memaksakan orang dalam hal yang sunnah. Nggak boleh, di dalam agama itu nggak ada pemaksaan, nggak boleh. Ya. Ada dua hal yang dua-duanya boleh, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih yang lebih mudah. Ada dua hal, ya. Ada dua hal. Kedua-duanya boleh dipilih oleh Rasulullah. Yang mana? Yang lebih mudah. Dan itu ajaran Rasulullah. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan persulit. Ngapain persulit orang lain? Yassiru, permudah, wa la tu'assiru, dan jangan menyulitkan orang lain. Basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar yang menyenangkan, ya, kabar sukacita. Jangan kasih kabar yang serem-serem. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah basyirau wa nadhira. Basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira bagi orang yang beramal soleh, bagi mereka surga, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat bahwa mereka akan menghadapi balasan yang sangat mengerikan.
Jadi tujuannya tidak hanya berita tentang neraka saja atau tentang surga saja, tidak. Makanya bapak-bapak silahkan kalau baca Al-Quran perhatikan. Apabila setiap ayat yang menjelaskan tentang surga, setelah itu Allah jelaskan tentang neraka. Berimbang. Dan ini bentuk salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Mustahil manusia bisa membuat seperti itu. Mustahil. Ya, tidak akan. Jangankan satu surat, satu ayat saja nggak bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jadi kalau kalian ragu-ragu dengan apa yang telah aku turunkan, kami turunkan, silakan datangkan atau buat satu surat saja, satu surat yang pendek saja, nggak akan bisa. Fa illam tab'alu walan tab'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukan dan tidak akan bisa melakukan, fattaqun nar. Maka takutlah kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat lagi kan wadal hajati, di sana ada orang di antara makmum itu ada orang yang punya urusan. Makanya bapak-bapak sekalian, ya, di dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian mencari rezeki. Ya, kalau dulu sekolah-sekolah Islam itu, madrasah itu liburnya Jumat. Saya itu ngalamin sekolah di RPI Kuningan itu liburnya hari Jumat. Kalau sekarang umumnya hari Ahad. Kalau di pesantren masih Jumat. Jadi kalau orang-orang kaum muslimin hari Jumat melaksanakan sholat Jumat itu sangat mungkin setelah sholat Jumat itu masih jam kerja. Makanya harus seorang imam itu, seorang khatib, dia tidak boleh panjang-panjang khutbahnya. Sampai zikirnya pun, lebih banyak, lebih umum itu disingkat. Lebih umum disingkat. Kecuali orang-orang yang tidak punya keterkaitan dengan tugas. Silakan. Tapi secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau salat sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan, bertebaranlah kalian di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah. Nah, dalam beraktivitas tetap banyak berzikir. Walaupun tidak dalam kondisi sholat, berzikir. Berada di kantor, duduk berzikir. Dan berzikir itu tidak perlu keras-keras. Bisa dia berzikir, bergerak bibirnya, tapi suaranya tidak kencang. Silakan. Ya. Nabi Muhammad SAW berada dalam satu majlis. Ada seorang sahabat, perhatikan bahwa Rasulullah SAW itu berzikir, ya, Rabbighfir warham wa tub alayya. Seperti begitu, itu dikatakan 100 kali itu. Diperhatikan. Tapi tidak mengganggu orang lain. Ya. Nah, ini hadis yang ke berapa ini? 8 ya. Ya, saya sebetulnya pengen lanjutkan lagi bacaan berikutnya, tapi saya malam ini harus kembali ke Bogor.
Ya karena besok ada urusan lagi ke Jakarta. Jadi yang di Bogor harus diurusin juga, di Jakarta harus diurusin. Jadi mudah-mudahan satu hadis ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Ya, bahwa kita ketika kita melakukan satu tugas terkait dengan orang banyak, harus kita pertimbangkan kondisi orang banyak. Walaupun amal itu amal yang wajib, ya. Karena apa? Karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, harus saling mengasihi, mempertimbangkan, timbang rasa, ya. Tidak ada dalam Islam itu ajaran yang mengarah kepada individualistis atau egois, tidak ada. Islam itu Masya Allah sangat memperhatikan keperluan, kemaslahatan orang banyak, dan sering kepentingan pribadi itu dikesampingkan dan diutamakan kepentingan orang banyak. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana sib 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma arhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.